teman-teman. Yo guys. Bentar. Juru bicaranya siapa ntar? Kelompok 1. Kang Aprijal ya? Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Sudah gabung semuanya? Ada Ya. belum semua Bu. Masih ada Oh iya. Kang Aprijal. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada yang sakit, Bu. Bisul sedikit. Ada yang sakit. Kang Salman Bu. Saya Kang Salman. Ya, semoga cepat sembuh ya. Kang Sayid juga sakit, Bu. Kang Sayid. amin. Ini cuaca memang ekstrim sekarang ya. Di mana-mana hujan dan rentan sakit. Di Bogor hujan terus, Pak Angger? Iya, Bu. Hujan di sini. Hujan ya. Thailand hujan terus juga ya. Oh, hujan Pak. Hari ini alhamdulillah cerah. Nggak tahu nanti sore. Biasanya sore hujan Bu. Bu Sofi sehat, Bu Sofi? Teh Sopi kemana Teh Sopi? Hari ini siapa pemakalahnya? Hari ini tuh kelompok Bu. Kelompok satu. Iya, kelompok itu Kang Said sakit, Kang Fikri dari tadi juga nggak ada kabar. Terus Kang Aprijal izin dulu sebentar, terus kemudian Teh Salma. Kalau tadi mata kuliah yang pertama Teh Salma izin, nggak tahu nih kuliah yang ini belum ada jawaban. Kemudian Kang Salman sedang menunggu Kang Ini Bu, Aprijal. jadi kayaknya kawan-kawan ini kalau Kang Afrizal beliau tadi mata kuliah pertama beliau presentasi ya, terus teman-teman yang lain ini pada ada uzur ya, pada ada uzur, jadi ya akhirnya ya mungkin nggak tahu, mungkin saya sendiri mungkin yang ini yang akhirnya harus. Tinggal 2 orang, Dan Kang ini. Aprijal sama Kang Salman berarti ya. Iya, berarti cuma ya, tapi kita sih sudah menyiapkan artikel sederhana, Bu, sudah menyiapkan artikel sederhana tentang bahasan yang mau dibahas. Jadi insya Allah ada yang dibahas begitu, walaupun sederhana gitu seadanya, Bu. Masih ada 2 kali pertemuan yang luas ya. Kak Salman? Ya, ya Bu. Ya. Suara di saya terdengar kecil, Bu, maaf. Pelan Bu suaranya Bu. Benar? Kang Salman mau langsung mulai atau nunggu Kang Aprijal? Gimana
gimana ya? Ini kawan-kawan pada ini semua nih. Kalau Kang Afrizal kan maklum ya. Yang lain, kawan-kawan yang lain ya yang sakit, Kang Fikri. Tapi ya kalau pada ada uzur ya nggak apa-apa lah. Insya Allah saya aja langsung. Ini saya pakai HP jadi Baik, tolong nanti di saya ini. coba Oke, siap. Langsung dimulai aja ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sebelum menguraikan makalah yang akan kami uraikan, di sini saya mewakili teman-teman kelompok 1 ya. Sebelum teman-teman yang lain yang satu kelompok dengan saya ya, ikut di sini ya, mudah-mudahan ada yang masuk ya. Perkenankan saya untuk memaparkan pada kesempatan kali ini ya, sebagai perwakilan dari rekan-rekan kelompok 1 yang insya Allah pada kesempatan ini yang akan dibahas adalah sebuah judul ya, hadis pra-kenabian. Hadis pra-kenabian ya. Sebelum kita membuka makalah ya, kita membahas tentang judul ini ya. Ini adalah satu pembahasan yang cukup menarik menurut saya ya, menurut kami ya. Di mana pra-kenabian itu adalah fase Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum dinobatkan sebagai seorang nabi. Namun uniknya di sini dibuat judul hadis pra-kenabian. Nah, gimana? Karena hadis pra-kenabian ini kalau kita lihat ya, hadis ini pada masa pra-kenabian itu belum ada ditulis hadis ya, belum ada ditulis hadis ya. Kalau sepintas yang saya ketahui ya, yang kami ketahui. Jadi pra-kenabian itu Nabi belum dinobatkan sebagai nabi. Tapi di sini ada judul hadis pra-kenabian. Nah, bagaimana itu hadis pra-kenabian itu? Ya, sedangkan kita ketahui sendiri pada masa pra-kenabian itu belum ada pencatatan khusus ya tentang hadis begitu, tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pra-kenabian, ya kita masuk ke pendahuluan. Pra-kenabian adalah sebuah fase yang tidak luput dalam bahasan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di fase tersebut banyak kejadian-kejadian
yang amat terkait dengan status kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi banyak kejadian-kejadian ya pada masa pra kenabian ya yang banyak kaitannya dengan erat kaitannya dengan kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita lihat ada beberapa riwayat ya, ada beberapa keterangan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil pernah dibelah ya, dibelah dadanya, dibersihkan. Itu kan kejadian pra kenabian. Kemudian juga ada irhas-irhas ya. Irhas-irhas itu kayak semacam tanda-tanda akan ada kemunculan Nabi begitu ya. Kemudian juga ada lagi kejadian-kejadian yang terjadi pada masa pra kenabian ya, pra kenabian, dan ini dibahas ya, betul-betul dibahas ya oleh para sejarawan sehingga pra kenabian ini sangat penting dibahas secara mendetail. Para sejarawan pun ketika mereka menyusun kitab-kitab sirah nabawiyah hampir tidak meluputkan pembahasan tentang pra kenabian. Hal ini bisa kita amati langsung tertuang dalam karya mereka ya. Jadi kalau kita lihat karya-karya para ulama ya, para sejarawan ya, mereka sebelum membahas sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi nabi ya, mereka juga membahas tentang sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan sebagai seorang nabi ya. Nah, ini untuk mengungkap kejadian-kejadian pra kenabian pun memerlukan pengkajian tersendiri ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sekilas tentang hadis pra kenabian. Nah, ini kaitannya dengan hadis ya. Riwayat-riwayat hadis ya yang berkaitan dengan pra kenabian. Dari sisi status hadis di masa pra kenabian ya, belumlah ada penulisan hadis secara khusus ya. Ya, karena kan memang Nabi itu belum dinobatkan sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mungkin ya belum ada keperhatian khusus terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang sekitarnya yang nantinya sebagian mereka akan menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau dinobatkan sebagai Nabi. Akan tetapi itu dapat diungkap dengan riwayat-riwayat hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian tersebut setelah beliau dinobatkan sebagai Nabi, atau yang dikisahkan oleh sahabatnya tentang sebuah kejadian tertentu pada masa pra kenabian. Nah, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sekilas tentang hal ihwal hadis pra kenabian. Nah, rekan yang lain sudah ada yang masuk selain saya dari kelompok ini. Kalau Kang Afrizal mungkin fokus sama makalahnya tadi ya. Jadi ya saya maklumi, cuma ini kawan-kawan yang lain kok sepertinya Kompak ya. ya, tapi ala kulli hal saya lanjutkan ya sebatas kemampuan saya. Saya lanjutkan sebatas kemampuan saya karena ini sebenarnya menyusun ini kan tim ya. Setiap tim punya tugas masing-masing, tapi ala kulli hal kita harus tetap maju bagaimanapun keadaannya. Kelompok satu harus tetap maju. Semangat Kang Salman. Semangat. Kang Salman Ya. juara. Masya Allah. Ya. Sekarang kita memasuki pembahasan ya. Kita memasuki pembahasan. Hadis pra kenabian dapat diartikan sebagai riwayat-riwayat yang berisi pemberitaan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini
sebelum hingga menjelang kenabian. Nah, kalau kita kaji ya sepintas tentang hadis sendiri ya, hadis ini kalau menurut ulama hadis kan sunnah itu kan sangat mencakup segala aspek ya, segala aspek yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau kita lihat ya dari definisi yang diutarakan oleh orang-orang yang bergelut dalam hadis secara khusus ya berkaitan dengan hadis, ilmu hadis begitu. Hadis itu kan diartikan ya ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perkataan, takrir ya, suatu persetujuan beliau atau juga sifat beliau, baik sifat akhlak atau sifat yang berupa fisik. Nah mungkin ya berangkat dari sini ya, maka hal ihwal sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul pun bisa dimasukkan ke dalam hadis ya. Hadis ini karena ini cakupannya sangat umum begitu ya. Hadis menurut pakar hadis, sehingga riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang kaitannya dengan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam bahasan sirah nabawiyah ya, dalam hadis ya. Nah, kemudian seperti yang telah diakui bahwa hadis pada dasarnya mengacui kepada pemberitaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diperluas dengan segala aspek yang berkaitan dengannya. Perluasan aspek tersebut ada kalanya bersifat material. Nah, sehingga apapun yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti gerak dan diamnya hingga dalam kondisi sadar ataupun tertidur, termasuk bagian hadis. Jadi semua sumber yang masih ada kaitannya dengan Nabi, makanya termasuk di sini adalah hadis pra kenabian yang kita angkat di sini. Nah, begitupun dari sisi historis, yang mana semua peristiwa yang dialami Nabi dari sebelum sampai setelah kenabian dianggap sebagai hadis, dan hal ini tentunya terkait dengan perspektif ulama hadis seperti yang telah saya utarakan, yang kami utarakan tadi, yang menganggap bahwa sirah merupakan bagian integral dari hadis. Nah, dalam periwayatannya dapat saja berupa pernyataan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa yang dialaminya selama pra kenabian. Nah, jadi kalau dilihat ya tadi di judul itu kan hadis pra kenabian. Hadis sendiri kalau kita lihat ya belum ada ya. Ketika sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan sebagai Nabi. Tapi kita bisa lihat itu setelah beliau Nabi dan beliau menceritakan hal ihwal beliau ketika beliau sebelum menjadi Nabi ya. Dan itu bisa kita lihat di dalam kitab-kitab hadis. Nah, jadi seperti itu. Nah, riwayat para kenabian juga dapat berupa pemberitaan para sahabat yang pernah menjadi saksi atas kejadian yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum kenabian. Namun pada umumnya riwayat-riwayat tersebut lebih berbentuk narasi biografis yang diberitakan oleh para sahabat yang menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa pra kenabian tersebut. Dengan demikian, hadis pra kenabian secara mutlak dapat berbentuk sabda atau perbuatan. Nah ini bisa dilihat ya contoh-contohnya. Mungkin di antara contoh-contohnya tentang kejadian sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau menceritakan tentang kondisi-kondisi terdahulu
Contohnya seperti apa? Contohnya, ada yang ingat contohnya cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya yang saya ingat ya, contohnya yang saya ingat kebetulan eh, eh, tentang beliau menceritakan sebelum ke Gua Hiro begitu ya. Terus beliau menceritakan banyak ya, saya tidak ingat sekarang ya, tidak ingat sekarang. Aspek-aspek historis nanti kalau misalnya di sela-sela ini saya ingat saya sampaikan insya Allah. Aspek-aspek historis kronologis nampaknya belum begitu tersentuh dalam klasifikasi hadis. Namun demikian, ide klasifikasi hadis yang bersifat historis kronologis ini sebenarnya muncul dari terma hadis yang dikembangkan oleh ulama hadis yang memasukkan materi sirah, baik riwayat-riwayat pra maupun pasca kenabian, sebagai bagian integral dari konsep hadis dengan masuknya riwayat-riwayat pra kenabian sebagai bagian dari hadis atau sunnah. Maka konsekuensinya adalah bahwa hadis telah dimulai sejak pra kenabian, dan hal itu disepakati para muhaddisin yang menganggap bahwa tema hadis sinonim dengan sunnah. Nah, perspektif ulama hadis dapat saja memunculkan sejumlah persoalan seperti kapan dimulainya fase pra kenabian. Nah, ini jadi pembahasan penting juga, fase kapan pra kenabian itu dimulai ya. Apakah sejak Nabi SAW dilahirkan atau ketika fase kanak-kanak ya, fase kanak-kanak, atau bahkan setelah memasuki usia balik ya. Nah, itu juga sebenarnya ini juga menarik ya. Jadi ketika Nabi SAW dilahirkan pun mungkin bisa dimasukkan ke hal pembahasan pra kenabian, walaupun nanti akan dibahas harus dibahas secara lebih mendetail. Seperti contoh kasus tentang tentara bergajah ya. Tentara bergajah. Mungkin itu termasuk satu kejadian yang sangat erat kaitannya dengan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kejadiannya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, atau tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nah, perspektif ulama hadis dapat saja dimunculkan. Nah, pembatasan ini dianggap penting untuk mengetahui sejauh mana kronologi kenabian itu terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun pembatasan ini dapat menjadi jelas jika dilihat dari terminologi sirah secara spesifik yang dikemukakan oleh Sa'd al-Musrifi. Dalam hal ini dia mengartikan sirah sebagai perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak munculnya berbagai kejadian luar biasa sebelum masa kenabian yang melapangkan jalan bagi kenabiannya. Sesuatu yang terjadi sebelum kelahiran, saat kelahiran, pertumbuhan sampai diangkat menjadi nabi, lalu menjalankan aktivitas dakwahnya hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, dengan demikian secara historis dapat dinyatakan bahwa kemunculan hadis tersebut adalah seiring dengan munculnya sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keberadaannya sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan diberitakan dalam kitab suci sebelumnya. Seperti pada umumnya yang dikemukakan dalam literatur sirah riwayat-riwayat tentang masa kecil beliau yang penuh dengan kemuliaan budi pekerti, masa remajanya yang penuh dengan keuletan dan kebijaksanaan, dan masa kedewasaan yang penuh dengan perjuangan dan keagungan Islam yang senantiasa menjadi panutan bagi umat manusia. Ya. Pelacakan hadis pra kenabian menjadi persoalan karena riwayat-riwayat tersebut umumnya hanya diketahui pasca kenabian. Nah, inilah yang nampaknya menjadi acuan bagi Ibnu Taimiyah dalam memaknai konsep hadis bahwa kemunculan hanya terjadi pasca kenabian. Ya.
Sebelum dilanjutkan, ada kelompok satu, anggota kelompok satu yang masuk, yang lain belum ya. Ya berarti Semangat lanjutkan. Kang Salman. Kalau Bu Salma katanya. Bu Salma katanya ada urusan, katanya ada acara gitu, ada acara. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kita lanjut saja ya. Iya. Kita lanjut saja. Mudah-mudahan urusan teman-teman semua diberi kelancaran. Ya, kita lanjutkan. Hadis para kenabian tinjauan historis ya. Tinjauan historis. Ya. Dalam membuat acuan demokrasi antara wilayah pra kenabian dan pasca kenabian adalah turunan wahyu pertama oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta munculnya hadis dalam konteksnya masih sangat sulit, tidak seperti Al-Quran yang sudah ada informasi yang akurat tentang dan di mana ayat-ayatnya turun. Dalam membuat demokrasinya pun perlu mengacu pada sistematika sirah nabawiyah. Nah, jadi hadis ini ya yang saya pahami dari keterangan di sini bahwa hadis ini tetap ya, hadis pra kenabian ini tetap perlu mengacu kepada sistematika sirah nabawiyah ya, supaya terlihat jelas kasus-kasusnya itu tersusun atau kejadiannya itu terlihat seperti nyata begitu dan difahami dengan baik ya secara detail. Jika diuraikan sistematika sirah oleh Faruqi sebagai berikut. Pertama, al-mubtada, kejadian alam semesta ya, dan sejarah para nabi terdahulu ya, yang ditransmisikan dari kaum Yahudi. Fragmen ini mencakup fase penciptaan dan asal-usul kejadian alam semesta, sejarah nabi terdahulu, fase kekosongan nabi, masyarakat kuno yang disebut dalam Al-Quran dengan sejarah kaum Yahudi, klan-klan Arab pra-Islam yang dilaporkan oleh para perawi Mekah, baik dalam bentuk ayam al-Arab yang mewariskan puisi atau sajak, akhbar maupun ansab yang muat genealogi kenabian dan kondisi sosial kultural masyarakat di Mekah. Nah, itu yang pertama. Kedua, al-mab'ats. Al-mab'ats ini fase kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah yang ditransmisikan para perawi Mekah. Ya. Fragmen ini mencakup kehidupan awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, permulaan wahyu, migrasi ke Habasyah, dan perjanjian Aqabah. Dan ketiga, al-maghazi, fase kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, jadi tadi yang pertama adalah al-mubtada. Ya, al-mubtada ini maksudnya adalah apa? Kejadian alam semesta. Ya, semuanya seluruhnya ya. Sejarah para nabi terdahulu ya. Kalau kita lihat di antara kitab yang sangat cukup lengkap membahas sejarah dari tiga sisinya ini ya, itu kitabnya Abul Fida Ibnu Katsir ya, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini fase-fase ini bisa kita bisa teliti, kita bisa telaah dalam kitab besar tersebut ya, kitab yang jilidnya banyak itu. Ya. Kemudian jika dilihat dari klasifikasi sirah di atas bahwa fragmen al-mubtada dan al-mab'ats terbatas hingga kehidupan awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian, menjadi wilayah pra kenabian ya. Dalam sejarah tentang asal-usul kejadian alam semesta dan kehidupan para nabi terdahulu juga dimuat dengan bagian al-mubtada ya, sehingga ada juga yang berpendapat jika hal itu dikaitkan dengan konsep pra kenabian
kurang relevan. Nah, terutama dalam konteks sirah. Nah, karena itu terlalu luas ya kalau perkenabian dilihat dari masa-masa para nabi terdahulu ya, sejarah itu terlalu luas. Namun kalau pendapat yang saya pahami sendiri ya, bukan menjadi satu yang terhalang atau tidak mungkin diungkap ya, karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah nabi yang pemberitaannya tentang kemunculannya itu sudah diungkap di kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab nabi-nabi terdahulu, atau sudah dikabarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Maka mungkin ya di sini bisa dimasukkan ya sepintas tentang nabi ya, yang khususnya tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbeda dengan pendapat Azra yang mengungkapkan bahwa format sirah pada umumnya yang ditulis oleh para historiografi Muslim klasik seperti karya Al-Zuhri, dimulai dari informasi tentang masa pra-Islam sejauh relevan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, penguraian tentang aspek-aspek penting periode Mekah dalam kehidupan Nabi SAW dan hijrahnya ke Madinah, pembahasan tentang ekspedisi militer penaklukan Mekah, ya, beberapa utusan yang dikirim dan delegasi yang datang kepadanya hingga uraian tentang sakit dan wafatnya, di mana di dalamnya tetap memasukkan informasi pra-Islam namun terbatas pada hal-hal yang dianggap relevan dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau di sini kita lihat yang diungkapkan oleh Azra di sini ya, Azra. Jadi tidak ada, tadi bisa jadi dimasukkan hal ehwal yang tentang kabar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan oleh para nabi terdahulu atau yang dikabarkan dalam kitab-kitab terdahulu ya. Ya. Di mana informasi-informasi, nah di sini kita lanjutkan, di mana informasi-informasi pra-Islam yang relevan dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut secara eksplisit terlihat dalam studi hadis sirah yang dilakukan Akram Dia Al-Umari dalam kajiannya Al-Umari yang telah memilah fragmen sirah tersebut dalam wilayah pra dan pasca kenabian. Informasi-informasi pra-Islam tersebut seperti kondisi geografis dan kehidupan keagamaan pra-Islam di Mekah, penggalian sumur Zam-Zam, Nazar Al-Muttalib, perkawinan Abdullah dan Aminah, wafatnya Abdullah hingga kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau demikian, kalau kita merujuk ke buku yang lain seperti Rohik Al-Maktum, karyanya Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi, juga sebenarnya mengungkap ya hadis, mengungkap kejadian-kejadian pra-kenabian ya. Saya belum bisa buka Rohikul Maktum karena kebetulan saya baru pindah dari Bandung ke Cianjur. Bukunya masih tertumpuk, nggak tahu di sebelah mana. Ya, berikutnya hadis pra-kenabian dilihat dari sisi ditingsi dan karakteristik ya. Ditingsi ini apa? Sebenarnya saya bertanya-tanya, ditingsi ini maksudnya apa? Karena saya buka KBBI, saya nggak dapat, dan mudah-mudahan itu distingsi Kang Salman, S-nya kurang. Ya. Oh, distingsi ya. Distingsi. Ya. Saya buka KBBI dulu ya. Distingsi. Oh ya. Oh, perbedaan ya. Dilihat dari perbedaan ya, dari hadis pra-kenabian dilihat dari segi perbedaan dan karakteristiknya perbedaan. Nah, pas makna ini kita simak saja langsung ke artikel ya. Masa paling awal dalam sejarah Islam, ulama telah membuat pembedaan antara hadis hukum dan hadis murni historisnya.
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Fadlur Rahman menyebut hadis hukum sebagai hadis dogmatis atau teknis, yaitu hadis yang menyangkut keimanan dan ibadah. Selebihnya dianggap sebagai hadis yang murni historis. Ya. Ibnu Taimiyah menyinggung riwayat pra-kenabian lebih menonjolkan aspek moral dan keluhuran budi pekerti selain mengungkapkan keistimewaan Nabi sebelum nubuah. Nah, tapi kalau kita kita ambil pelajaran dari pelajaran pra-kenabian, sebenarnya kita bisa mengambil bahwasanya dari situ kita mengambil hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala itu pada nabi yang termulia, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok jatuh di orang Arab ya. Ya, ternyata kalau kita melihat kondisi orang Arab terdahulu, walaupun dari sisi ketuhanan ya syirik ya, mereka itu berbuat kesyirikan ya, menyembah berhala, tapi dari sisi keluhuran budi pekerti, orang Arab itu orang yang tidak bisa bohong gitu ya, yang saya ketahui orangnya jujur, betul-betul kalau punya janji selalu ditepati. Kemudian mereka itu jujur, mereka itu banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada orang Arab. Hadis pra-kenabian dapat dinyatakan lebih bersifat historis sebagai karakter utamanya, dan hadis pra-kenabian ini lebih banyak ditemukan dalam kitab-kitab sirah dan tarikh, berbeda dengan hadis pasca kenabian yang lebih banyak terdapat literatur hadis. Nah, di sini seperti kalau kita lihat ya kitab-kitab sirah nabawiyah. Dalam kitab hadis tersebut, materi-materi sirah juga dimuat sebagai integral dari hadis, meskipun presentasinya lebih kecil jika dibandingkan dengan kitab sirah. Ya. Distingsi hadis historis dan dogmatis berimplikasi pada penyeleksian pada otentisitas hadis-hadis pra-kenabian yang terkesan kurang ketat dan agak longgar daripada hadis-hadis pasca kenabian yang memiliki daya selektif yang tinggi. Ya. Ini merujuk kepada syarat muhaddis ya, yang berkaitan dengan sejarah ya, yang tidak kaitannya dengan hukum-hukum. Mereka lebih cenderung longgar ya, punya persyaratan longgar ya, menerima riwayat-riwayat walaupun secara tinjauan sanadnya tidak kuat mungkin, atau di bawah dari kriteria sahih. Nah, karakter lainnya bahwa hadis pra-kenabian lebih berorientasi sebagai argumentasi atau justifikasi normatif risalah kenabian. Nah, oleh karenanya dalam literatur sirah klasik, riwayat pra-kenabian tersebut umumnya mengungkap secara kronologis, tematis perjalanan kehidupan Nabi sebelum nubuwah, baik peristiwa besar maupun keistimewaan yang dialami sebagai bukti bahwa ia memang sudah dipersiapkan sebagai utusan Allah terakhir dan untuk menyempurnakan risalah para nabi rasul terdahulu. Hadis pra-kenabian pula umumnya disoroti oleh para ulama karena posisinya yang signifikan dalam menjelaskan ajaran Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Karakter selanjutnya yang dapat dilihat yaitu hadis pra-kenabian lebih bersifat personal lokal. Dalam artian riwayat yang disampaikan lebih banyak mengungkap sisi kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang individu yang memiliki kemuliaan dan kelebihan, baik secara fisik maupun moral dalam konteks masyarakat lokal. Keberadaannya sebagai seorang anggota masyarakat Arab ketika itu sangat disegani oleh kawan dan lawan, baik dalam pergaulan sehari-hari, menjalankan aktivitas bisnis, pengambilan keputusan untuk penyelesaian sengketa di kalangan klan Arab secara bijak, kehidupan berkeluarga yang harmonis sampai menjelang pengangkatan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu mungkin yang dapat diutarakan ya.
oleh kami, Kang Afrizal boleh disimpulkan dari yang kita utarakan ya sebagai penutup dan pembuka forum tanya jawab. Mantap. Iya, aduh. Terima kasih Ustadz Salman yang memberikan penjelasannya sangat komprehensif, sangat lengkap, dari mulai tadi penjelasan, terus kemudian sampai ke karakteristik, perbedaan, dan lain-lainnya. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk menyimpulkan saja. Terima kasih. Enak ya. Karena sebenarnya ya karena sebenarnya kita ini tim ya. Ya yang penting lah walaupun teman-teman punya kesibukan masing-masing ya kita ya tetap harus maju ya kelompok satu gitu. Iya, betul. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ustazah sekalian, akan teteh sekalian. Jadi tadi alhamdulillah telah dijelaskan oleh Ustaz Salman berkenaan dengan hadis pra kenabian dari mulai tentang pendahuluan tadi sudah disampaikan, kemudian pembahasan berkenaan dengan hadis pra kenabian, ditinjau atau dilihat dari segi terminologisnya, bagaimana kemudian masuk ke dalam pembahasan hadis Nabi berkenabian, ditinjau secara historis gitu kan, tadi terminologi, sekarang historisnya, kemudian yang terakhir ditinjau dari segi distingsi dan karakteristiknya atau perbedaan, dalam artian perbedaan antara hadis yang dilihat pra kenabian serta hadis pasca kenabian. Tadi juga sudah disampaikan karakteristiknya, perbedaan-perbedaannya seperti itu. Mungkin kesimpulannya segitu. Bapak Ibu sekalian, tadi kayak menyimpulkan poin-poin intinya saja gitu ya, poin-poin intinya saja berkenaan dengan karakteristik hadis prakenabian dari segi terminologis, historis, serta perbedaannya seperti itu. Mungkin kita akan lebih banyak kepada diskusi, dalam artian bisa nanya, bisa menambahkan, tapi mudah-mudahan kami berharap lebih banyak kepada menambahkannya ya daripada pertanyaannya. Terima kasih, silakan kepada Ustaz-Ustazah sekalian, Kang Dada sekalian, jika ada yang ingin ditambahkan dan ditanyakan. Ada Pak Presiden, Kang Ilan, Kang Nasir, Teh Sopi, dan Kang Angga. Silakan. Oke, baik. Saya baca di kesimpulan bahwa hadis prakenabian itu adalah riwayat yang menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Rasul sebelum diutus menjadi nabi. Kalau dalam Al-Quran kan ada Makkiyah dan Madaniyah gitu ya. Nah, dalam hadis ini apakah ada seperti itu juga? Misalkan ayat-ayat Makkiyah berarti kan ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Apakah hadis juga bisa dikatakan hadis Makkiyah atau Madaniyah misalkan? Hadis yang diturunkan diucapkan ketika Nabi masih di Mekah dan hadis yang diucapkan ketika di Madinah gitu. Apakah bisa sama seperti itu atau beda lagi gitu? Apakah ada rumusan terkait hadis Makkiyah Madaniyah mungkin kalau ada gitu ya. Ini kan ada hadis pra kenabian dan hadis pasca kenabian gitu. Ini lebih condongnya kemana gitu? Hadis pra kenabian ini apakah hanya seputar pribadi Rasul ataukah ada hal-hal lain misalkan suatu hukum atau apa gitu. Selain ini mungkin ada yang pernah ditemukan gitu. Itu saja.
Ya, Mangga Ustaz Rizal. ya. Sambil Kang Salman menyiapkan jawabannya, saya saya mangga saya mempersilahkan kepada teman-teman yang lain yang ingin ditambahkan atau ditanyakan dulu. Mangga ya Ustaz Rizal, tolong kita kerjasama lah, saling menutupi. Oke, ya, yang lain dulu. Silakan yang lain dulu. Saya ada pertanyaan lagi. Sama satu lagi Iya. mungkin ini ya, tentang ini kan tentang aspek moral, tentang akhlak Nabi gitu ya, perilaku Nabi. Berarti itu juga hadis yang keluarnya itu sebelum pra kenabian gitu ya. Itu aja mungkin. Ya. Sedikit mungkin Kang Ilan, tadi juga kan memang sudah disampaikan oleh Ustadz Salman berkenaan dengan karakteristik atau perbedaan hadis yang muncul pra kenabian dan yang hadis muncul pasca kenabian. Tentu secara karakteristik sebagaimana tadi yang sudah disampaikan juga memiliki perbedaan yang sangat besar tentunya. Mengapa? Karena kalau pasca kenabian itu kan Rasul itu menjadi pusat segalanya dalam artian secara informasi akhlak, akidahnya, kemudian syariah, hukum-hukum syariah dan lain-lainnya. Sehingga karena Rasul menjadi pusat dari segala sesuatunya, hadis pasca kenabian pun akhirnya menjadi sangat banyak sekali, karena bagaimanapun perilaku Rasul, ucapan, sifat dan lain-lainnya itu menjadi hukum kedua setelah Al-Qur'an. Nah, berbeda mungkin dengan pra kenabian yang tidak muncul hukum syariah pas keterangan-keterangan atau hadis-hadis pra kenabian, ataupun mungkin tentang lebih jauhnya kepada akidah mungkin ya tidak ada juga, mungkin hanya kepada akhlak, moral dan akhlakul kalimah Rasul. Sehingga idealnya kan sebetulnya kalau pra kenabian itu kan 40 tahun ya. Kalau pasca kenabian itu kan mungkin hanya 23 tahun. Idealnya itu kan harusnya lebih banyak hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang muncul pra kenabian gitu harusnya. Ya ternyata ketika ditelisik ternyata kan yang lebih banyak itu pasca kenabian. Seperti itu. Kemudian tadi inti pertanyaannya itu kan Makkiyah dan Madaniyah. Apakah ada hadis kategorisasi Makkiyah dan Madaniyah? Seperti itu ya, Ustaz Ilan? Ya, Kang. Ya, mungkin. Dilengkapi Ustaz Salman. Makkah Madaniyah. Sebenarnya kalau kita membuka pembahasan Makkah Madaniyah itu erat kaitannya dengan turunnya Al-Qur'an ya. Turunnya Al-Qur'an begitu. Jadi kalau ditanya seperti tadi pertanyaannya, apakah hadis ada Makkah, ada Madaniyah? Sebenarnya tidak ada sebatas yang saya tahu ya, sebatas yang saya tahu ya. Jadi tidak ada pembahasan khusus Mekah Madaniyah. Tapi kalau kita lihat kitab sirah ya, kalau kita lihat sirah Nabi ya, itu betul-betul dibahas juga sebenarnya, dibahas juga Al-Ahdul Makki ya, sama Al-Ahdul Madani gitu ya, sangat dibahas ya. Masa
ketika di Mekah dan masa ketika di Madinah ya, di mana itu nanti kalau kita lihat ya, mungkin ada yang lain bisa menambahkan ya, itu yang bisa saya sampaikan ya, yang bisa ketahui ya. Jadi ada sebenarnya fase itu, fase al-ahdul makki dan ahdul madani. Tapi kalau hadis sendiri saya tidak tahu ya, saya tidak tahu pasti apakah ada pembagian seperti itu dalam kitab-kitab hadis. Tapi kalau di dalam sirah Nabi itu ada ya, itu ada. Jadi bahas al-ahdul makki dan al-ahdul madani. Dan itu nanti pun kalau dilihat ya, akan dilihat bagaimana akan terlihat al-ahdul makki itu Rasulullah itu fokusnya itu dalam hal apa, dalam dakwahnya. Nanti ketika ahadul madani nanti Rasul itu akan berbeda fokusnya dalam dakwahnya beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin bisa ditambahkan Kang Afrizal. Memang sejauh pengetahuan saya pun tidak mengetahui berkenaan dengan hadis-hadis makkiyah, hadis-hadis madaniyah. Tapi kalau secara pribadi, analisis pribadi, kalau melihat dari fungsi hadis itu sendiri, salah satunya adalah sebagai penafsir atau sebagai penjelas dalam Al-Quran, maka sebetulnya bisa ditarik kesimpulan juga bahwa karakteristik hadis Makkiyah dan karakteristik hadis Madaniyah itu pun mengikuti karakteristik dari ayat-ayat Al-Quran yang Makkiyah dan Madaniyah lagi juga gitu. Kalau melihat dari hadis secara salah satu fungsinya menjelaskan kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi mungkin gitu ya, hipotesanya itu hadis-hadis makkiyah ya karakteristiknya mungkin isi-isinya menjelaskan tentang akidah gitu kan. Madaniyah hadis-hadisnya itu isi-isinya itu mungkin lebih banyak kepada membahas tentang syariah dan lain-lainnya, mengikuti karakteristik ayat-ayat makkiyah, ayat-ayat madaniyah. Mungkin seperti itu sejak analisis saya berkenaan dengan karakteristik hadis makkiyah dan karakteristik hadis madaniyah, seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Ya, yang lain mungkin Kang Nasir, Kang Angger. Boleh Nasir ingin nanya. Masya Allah, Masya Allah. Boleh Kang Nasir sekalian jawab ya. Kan hadis pra-kenabian tuh tentang riwayat kisah hidup Rasul sebelum menjadi nabi ya. Nabi itu diangkat Rasul tuh di umur 40 tahun dan baru mulailah hadis kenabian, sebelumnya pra-kenabian. Nah, pertanyaannya apakah gini kan di dalam Al-Quran Karim tuh disebut dalam surat Al-Qalam tuh ayat 4 tuh innaka ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Jadi sebelum menjadi seorang Rasul kan Rasulullah udah memiliki budi pekerti yang agung. Nah, pertanyaannya apakah Rasulullah nikah dengan Khadijah itu, kan Rasulullah umur 25 menikah dalam satu asar dan Khadijah itu udah berumur 40 tahun. Apakah dalam konteks pernikahan Rasulullah dengan Khadijah itu bisa menjadi hujah, bisa menjadi sebagai contoh, karena Rasulullah itu kan Allah puji memiliki akhlak yang agung ya. Berarti dalam pernikahan pun Rasulullah memiliki akhlak agung. Maksudnya Rasulullah itu bukan orang biasa gitu. Maksudnya sebelum jadi Rasul pun memang udah memiliki sifat yang agung, terus terhindar dari maksiat-maksiat.
Nah, pertanyaannya gitu sih, apakah menikah dengan Khadijah itu berarti hal yang bisa dicontohi atau enggak, yang berbeda umur gitu. Gitu sih pertanyaan. Share. Lebih suka yang usia-usia udah matang mungkin. Mangga Ustaz Salman terlebih dahulu. Ya, ini yang saya tahu ya, yang saya tahu gitu. Sebatas yang saya tahu ada perselisihan pakar sejarah berkaitan usia Khadijah, kapankah beliau radhiyallahu anha menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada keterangan yang menjelaskan bahwa beliau ini, Khadijah ini, nikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usianya 40 tahun, dan ini yang paling sering kita dengar. Namun ternyata kalau kita baca lebih lanjut, lebih luas, ada keterangan yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah ketika Khadijah berusia 28 tahun. Ya. Jadi ini dua riwayat tentang usia pernikahan Khadijah ketika dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kalau dilihat dari perihal nikah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, ya apakah menjadi acuan atau tidak, ya sebenarnya pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum menjadi Nabi, belum dinobatkan sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, ya sebenarnya belum ada pensyariatan pada masa tersebut. Namun kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada ya tentang menikah itu tidak dibatasi usia, ya tidak ada keutamaan usia dengan wanita yang 40 tahun gitu ya. Ya ada keutamaan kalau wanitanya kaya raya, ya janda kaya mungkin begitu ya, tapi tidak ada ya secara khusus yang itu ya. Atau ada hanya pernikahan itu dengan wanita yang memang dilihat itu ada kemaslahatan di dalamnya ya. Kalau kita lihat hadis-hadis yang ada. Kemudian kalau kita lihat dari pernikahannya sendiri ya. Kalau kita membuka riwayat-riwayat tentang jenis-jenis pernikahan yang ada dalam di bangsa Arab terdahulu itu banyak. Dan ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam, kalau tidak salah ya dalam Sahih Bukhari ya, panjang sekali tentang bagaimana pernikahan di masa jahiliyah itu. Nah, jadi banyak jenis-jenis metode-metode pernikahan di masa jahiliyah. Nah, bisa dibuka itu ya, itu panjang banget. Nah, yang akhirnya disetujui oleh Islam, yang ditetapkan oleh Islam itu pernikahan yang kita ketahui bersama. Jadi itu sebenarnya itu metode pernikahan yang kita ini itu yang kita terapkan itu sebenarnya sudah ada di masa jahiliyah terdahulu, sehingga ditetapkanlah pernikahan yang kita ketahui bersama ya, ada mahar, terus ada 2 saksi ya, kemudian ijab qabul begitu. Kemudian akhirnya ijab qabul sah begitu ya. Ada mahar, ada saksi, ada perempuan, ada laki-lakinya. Kemudian sah. Nah, sedangkan pernikahan-pernikahan yang lain yang tidak yang masa-masa jahiliyah itu ada dihapuskan ya. Nah, kemungkinan ya bisa jadi pernikahan dengan Rasulullah SAW itu, tapi bisa dilihat, saya pernah membaca tentang pernikahan Khadijah dengan Rasulullah SAW, dan memang
apa namanya, model pernikahannya yang saya ingat bisa dilihat lagi ya, model pernikahannya itu pernikahan yang kita ketahui bersama, maksudnya adalah pernikahan yang sudah ada di masa jahiliyah dan disetujui oleh Islam dan dijadikan syariat dalam Islam. Ya, mungkin ini yang dapat saya jelaskan ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan, silahkan ditambahkan. Mungkin Ustadz Afrizal bisa menambahkan dan memberikan catatan atau komentar. Silahkan Kang Afrizal atau siapapun, atau Bu Neni, barangkali ada yang ditambahkan. Ya baik Ustaz Salman, hatur nuhun. Terima kasih Kang. Mungkin Kang Nasir, dalam hal ini saya tidak bisa menambahkan dalam artian secara komprehensif berbasis data bacaan atau apa gitu ya. Tapi mungkin analisis saya pribadi, secara pribadi gitu. Bagaimanapun kan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi itu kan memang semuanya telah dipersiapkan, telah dijaga dalam hal pergaulan, dalam hal apapun itu. Dalam artian semua peristiwa pra kenabian itu ya sudah pasti termasuk ke dalam persiapan sampai Nabi Muhammad SAW matang, siap diangkat menjadi Nabi dan menyampaikan risalah kenabiannya. Nah, berkenaan dengan pernikahan dengan Siti Khadijah pun bagi saya analisisnya itu tidak melihat usianya, tapi lebih kepada melihat bisa dilihat secara kontribusi Siti Khadijah secara martabat, kekayaan dan lain-lainnya yang mampu membacking dakwah Nabi Muhammad SAW, salah satunya ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Begitupun hal-hal yang lainnya gitu ya, di luar pengaruh dan kekayaan Siti Khadijah banyak juga gitu fungsi-fungsi ke hal-hal lain yang dapat menyejukkan Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan visi misinya sebagai Rasul, ketika menjalankan fungsi kenabiannya. Banyak juga sisi-sisi yang dapat memberikan ketenangan yang diberikan oleh Siti Khadijah, yang mungkin belum tentu didapatkan hal itu jika Nabi bukan menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian hal-hal lainnya mungkin ketika Nabi pasca meninggalnya dengan Siti Khadijah, ketika pasca meninggalnya Siti Khadijah gitu kan ya, diceritakan Nabi menikah dengan beberapa perempuan lain pun, yaitu tidak terlepas dari banyaknya hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya seperti itu. Selain itu berbasis wahyu dalam artian ada fungsi lain gitu kan ya dari pernikahan Nabi yang banyak itu ya. Salah satunya itu yang dapat dilihat itu adalah semuanya istri Nabi itu mempunyai karakteristik yang berbeda, yang katanya itu mewakili semua karakteristik perempuan yang ada di muka bumi ini gitu. Seperti itu mungkin tanggapannya atau tambahannya seperti itu. Siap. Makasih Kang Salman, Kang Afrizal jawabannya. Sepuluh lebih 6. Ya, mungkin sudah ya tanya jawabnya. Mungkin untuk closing statement penyempurnaan tambahan dan lainnya mungkin kami serahkan kepada Ibu dosen, Ibu Neni Nurlaila. Kami persilakan. Ya.
Allah Bu Sofi mau ini. Enggak, ini Bu mau nanya, mau bertanya satu pertanyaan lagi. Mungkin mangga Teh Sofi mungkin nanti sekalian dijawab sama Ibu. Oh, ya boleh. Nih Kang Afrizal. Kan tadi ini pembahasannya itu hadis pra kenabian, sedangkan yang bagaimana kita tahu bahwasanya pengertian hadis itu mau difaidan nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn. Apakah hadis yang dimaksud hadis pra kenabian itu ada pengerucutan makna atau ada pengerucutan ta'rif dari ta'rif yang kita tahu itu? Karena kan tadi yang saya baca sekilas dari makalahnya itu berupa sabda dan perbuatan gitu, sedangkan di situ tidak ada ketetapan apakah ada pengerucutan ta'rif atau pengerucutan definisi terhadap hadis prakenabian gitu, seperti itu. Karena kan memang lebih ininya mungkinnya belum formal, belum disahkan disebut hadis ketika Nabi bersabda sebelum prakenabian gitu. Tapi di sini disebutnya hadis prakenabian. Apakah sama pengertiannya yang dimaksud hadis prakenabian dengan hadis pasca kenabian itu sama atau tidak gitu? Atau perbedaannya di mana? Berarti pengertiannya akan berbeda seperti itu. Kang Saman dan Kang Afrizal. Seperti itu pertanyaan saya gitu. Ya, Teh Sofi, jadi gimana Ibu? Tapi dipahami ya Kang Afrizal pertanyaannya maksudnya. Iya, alhamdulillah Teh Sofi sangat dipahami. Jadi tadi pertanyaannya itu kan apakah ada definisi khusus berkenaan dengan definisi hadis pra kenabian kan seperti itu ya. Ya, kalau sejauh saya mengetahui memang Teh Sofi tidak ada ya, tidak ada definisi khusus. Yang saya tahu ya, tidak ada definisi khusus berkenaan dengan hadis prakenabian. Tapi kalau dilihat dari karakteristik hadis-hadis prakenabian, kalau kita sangkut pautkan dengan beberapa definisi-definisi atau takrif hadis yang dikemukakan oleh para ulama, baik itu oleh ulama fikih, ulama usul fikih, ulama ilmu hadis, itu kan ada perbedaan-perbedaannya. Nah, mungkin menurut saya yang paling pas tentu untuk prakenabian tidak pas kalau menggunakan definisi hadis yang diusulkan oleh ulama usul fikih atau ulama fikih, tapi mungkin untuk hanya sekedar menyadarkan segala sesuatunya kepada Nabi, ya itu masih bisa masuk ke dalam hadis, baik itu pra ataupun pasca. Tapi ya itu setahu saya tahu secara pas atau pra kenabian itu tidak ada yang atau Ustaz Salman menemukan dalam penyusunan bagaimana? Sudah cukup. Mungkin Bu dosen Ya, bisa. Halo, bisa didengar? Ya Bu, bisa dengar jelas. Bisa Bu, bisa. Baiklah. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Pak Afrizal sama Pak Salman. Walaupun kelompoknya tidak lengkap, tapi berusaha untuk mempresentasikan makalahnya. Dan cukup jelas ya, saya kira cukup jelas dari awal sampai akhir, dan tentunya kita bisa lebih kembangkan lagi dengan membaca berbagai literatur. Tapi memang kaitan dengan hadis tipologi hadis dari aspek historis, yaitu pra kenabian dan pasca kenabian, ini memang masih jarang dibahas ya, dan memang dari kalau dicari dari beberapa literatur itu kurang lengkap gitu, tidak seperti tipologi hadis dari aspek yang lainnya. Misalkan hadis diklasifikasikan berdasarkan aspek sumbernya gitu ya, marfu, mauquf, maktu, kemudian berdasarkan kualitas sahih, hasan, dhaif ataupun lain sebagainya. Karena memang para ahli hadis ataupun para pengkaji hadis lebih banyak fokus kaitan dengan hal tersebut begitu ya, dari aspek-aspek lain. Sedangkan
dari sisi historis, yaitu aspek pra kenabian dengan pasca kenabian ini masih jarang, ya. Dan itu pun hanya dibahas atau dikaji oleh orang-orang yang atau ahli hadis yang memang memiliki anggapan bahwa sirah itu merupakan bagian dari hadis, ya. Gitu. Jadi memang ada sedikit perbedaan dari beberapa definisi terkait hadis itu sendiri, seperti tadi disampaikan oleh Bu Sophie. Memang kalau ahli usul ataupun beberapa ahli menyatakan bahwa hadis itu yang terbatas pada aqwal, af'al, dan takrir Nabi, ya. Nah, adapun kaitannya dengan sirah ini bukan dipersempit, malah diperluas gitu. Jadi cakupannya lebih diperluas lagi, bukan hanya terbatas pada aqwal, af'al, dan takrir, tapi ahli hadis memperluas bahasan hadis ataupun hadis itu sendiri, bahkan bukan hanya aqwal, af'al, dan takrir, tapi juga ahwal, ya, atau sifat kholqiyah dan khuluqiyah, juga ba'dal bi'sah, dan qoblal bi'sah dan ba'dal bi'sah, gitu, ya. Jadi berdasarkan definisi atau terminologi muhaddisin inilah sehingga memunculkan apa yang dibahas dalam hadis pra kenabian dan pasca kenabian, gitu. Jadi berawal dari sana, gitu. Berawal dari terminologi yang disampaikan oleh muhaddisin yang menyatakan bahwa hadis itu qoblal bi'sah dan ba'dal bi'sah, ya. Ya. Dan muhaddisin juga kan menganggap muradif, ya, antara hadis dengan sunnah itu sendiri, begitu. Nah, sehingga para pengkaji dengan memahami terminologi hadis seperti itu, yaitu perluasan terhadap ba'dal bi'sah dan qoblal bi'sah, memunculkan ini, gitu, tipologi baru atau tipologi yang mereka anggap penting untuk dibahas juga, yaitu sebelum kenabian dan pasca kenabian, atau yang kita kenal dengan pra dan pasca kenabian, gitu, ya. Dan hal ini kalau kita mengkaji pra kenabian dan pasca kenabian tentunya sangat berkaitan dengan sirah, ya. Dengan sirah, gitu. Karena untuk melacak kronologis pra dan pasca itu, gitu, ya, yang tidak seperti dalam Al-Quran tadi kan disebutkan, ya. Kalau dalam Al-Quran ada makiyah madaniyahnya, ada dilihat dari waktu, gitu, ya, kemudian tempat ataupun objek pemberitaannya ataupun dari tema-temanya, begitu. Nah, kalau skenario itu diterapkan dalam menelusuri kronologis hadis pra dan pasca, ini menurut para ahli cukup sulit, gitu, ya, karena hadis membahas itu lebih akan menemukan hal-hal yang sulit untuk diselidiki, begitu, atau sulit dilacak, gitu. Tapi para ahli atau para ahli hadis bisa melacak kronologis hadis pra kenabian dan pasca kenabian itu lewat ini tema-tema, ya, lewat tema. Jadi semua peristiwa, semua perkataan atau perilaku yang memang itu disabdakan atau dilakukan oleh Nabi ketika sebelum kenabiannya, maka itu diasumsikan sebagai hadis pra kenabian, begitu. Dan dalam hal ini kan ahli usul membagi, ada hadis itu ada tasyri'iyah, ada ghair tasyri'iyah, ya. Ada hadis hukum, ada yang bukan hukum, ataupun ada hadis ahkam, ada hadis sirah, begitu. Nah, kalau yang pra kenabian itu dikategorikannya kepada hadis sirah tersebut, begitu. Jadi dan kaitan dengan kewajiban kita terhadap hadis sirah, apakah ataupun hadis yang pasca kenabian itu apakah memang harus diteladani, diterima, gitu, ya. Ini saya mengutip dari perkataan Ibnu Taimiyah bahwa kalau hadis
hadisnya itu bersumber dari pra-kenabian dan itu tidak disyariatkan setelahnya, setelah pasca kenabian, itu tidak harus tidak harus diteladani gitu ya, tidak harus diamalkan gitu. Contohnya misal kaitan dengan Nabi bertahanus di Gua Hiro gitu ya, itu kan dijelaskan dalam hadis yang pra-kenabian itu dalam Sirah Ibnu Hisham ataupun Tum juga disebutkan kaitan dengan riwayat yang menyebutkan peristiwa turunnya wahyu dan kebiasaan Nabi bertahanus di Gua Hiro gitu. Dan kebiasaan itu tidak dilakukan lagi oleh Nabi setelah wahyu itu. Kalaupun Nabi memang pernah melakukan tahanus di Gua Hiro gitu, menyendiri dan tafakur gitu ya, ta'amul dan sebagainya di Gua Hiro, hal itu tidak dilakukan lagi setelah kenabian gitu. Jadi hal seperti itu yang memang tidak ada keterangan ataupun tidak ada dalil yang mensyariatkannya lagi setelah kenabian, maka tidak harus diteladani atau tidak harus diikuti begitu ya. Jadi nanti kita bisa memetakan lagi sambil melihat hal-hal apa saja yang memang hal-hal yang disampaikan oleh Nabi atau yang dilakukan oleh Nabi pra-kenabian, kemudian nanti disyariatkan lagi gitu ya setelah kenabian. Misalkan terkait sifat-sifat atau akhlak Nabi ya, akhlak Nabi seperti Nabi seorang yang bijaksana begitu, seorang yang tawadu dan sebagainya. Nah itu kan dijelaskan lagi kan setelah kenabian ya. Nah kaitan dengan hal itu tentunya kita memiliki kewajiban untuk mengimani dan mengamalkan hadis-hadis tersebut gitu, meneladani kehidupan Nabi yang seperti itu gitu. Tapi kalau yang memang tidak disyariatkan lagi ataupun ada larangan atau tidak ada perintah lagi gitu ya setelah kenabian, maka hal itu tidak ada kewajiban kita untuk mengamalkannya gitu ya. Jadi sebatas kita mengetahui kronologis kehidupan Nabi. Hanya dengan menikah dengan usia 40 tahun gitu ya, dengan Siti Khadijah atau Sayyidah Khadijah yang berusia 40 tahun, itu kan setelah kenabian pun tidak ada larangan ya, tidak ada larangan mau menikah dengan usia berapapun kan, kalau melihat dari usia begitu. Tapi intinya kan yang cara mencari istri dengan 4 hal itu ya, Fadbar bidat din, taribat yadak gitu ya. Itu yang dan kita semua yang dilakukan oleh Nabi atau disadarkan oleh atau diucapkan oleh Nabi, perilaku yang terjadi pada Nabi pada masa pra kenabian itu, kalau memang ada dalil-dalil yang menguatkannya lagi setelah kenabian, itu yang kita contoh mungkin gitu ya. Kaitannya dengan Nabi, misalkan Nabi mengembala kambing, ya. Nabi mengembala kambing. Suaranya Bu, Kang Aprijal, suaranya Bu. Iya Bu. Suaranya nggak ada Bu. Nah, kedengeran. Langsung hilang. Bukan, masih nggak ada Bu. Masih belum Bu. Masih belum ada. Koneksi atau apa? Bu. Belum Bu, belum ada Bu. Belum Bu. Ya, koneksi. Koneksi sepertinya Bu. Enggak gerak itu video ibunya dulu. Oh iya, langsung. Belum ada Bu. Belum ada. Nggak ada suaranya Bu. Nggak ada, baru gerak lisannya aja belum Bu. Kenapa ini? Ini kayaknya Tak ada.
Halo, tes terdengar. Ada Ya, Bu. Terdengar, Bu. sedikit. Sampai Tadi langsung hilang. terputusnya sampai di mana? Ya, misalkan kaitan dengan satu sadri ya, satu sadri tentang peristiwa membelah atau dada Nabi dibelah kan, dibersihkan. Itu ada riwayatnya ya. Saya baca juga dari Ibnu Hisham dalam riwayat dalam kitab Ibnu Hisham, juga dalam Rahikul Mahtum, dan tentunya itu bisa kita ambil pelajaran bahwa peristiwa-peristiwa seperti itu memang untuk menyiapkan seorang Muhammad gitu ya, untuk menjadi seorang nabi. Jadi peristiwa-peristiwa itu terutama yang memang riwayatnya sahih, riwayatnya terdapat dalam riwayat yang dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan ya, yang sumbernya jelas, itu tentunya kita bisa imani, dan kaitan hal-hal yang memang suatu yang dikuatkan kembali setelah kenabian, itu perlu kita contoh tentunya ya, diteladani, terutama kaitan dengan sifat-sifat nabi. Misalkan kaitan dengan riwayat tentang Nabi seorang penggembala ya, itu disampaikan juga oleh Nabi setelah masa kenabian, ketika Nabi dengan para sahabatnya mencari memilih-milih kambing ya, kibas ya, kata Rasulullah, carilah yang hitam katanya, karena itu lebih bagus. Ditanya oleh para sahabat, apakah Nabi memang pernah mengembala? Kata Rasulullah, siapa sih katanya Nabi yang tidak pernah mengembala gitu ya. Di antaranya dari situ Nabi menjelaskan bahwa memang Nabi pernah melaksanakan atau melakukan profesi penggembala, kemudian tidak ada larangan juga setelah masa kenabiannya, maka hal itu pun ya kalaupun diikuti gitu, apalagi para ulama ya, ada yang menyampaikan tentang hikmah ataupun keutamaan gitu ya, mengembala ataupun nabi sendiri ataupun para nabi yang lainnya pernah melakukan profesi mengembala, itu hikmahnya, pelajarannya sangat penting untuk meningkatkan kepribadian ya, dan kemampuan dari para nabi itu sendiri gitu, menjadi seorang yang kuat, kemudian mampu mengorganisir makhluk ataupun hewan yang tidak berakal saja bisa diurus gitu ya, bisa tunduk kepada pengembalanya gitu. Dan itu merupakan salah satu tarbiyah gitu ya, tarbiyah kepemimpinan begitu, tarbiyah kepemimpinan yang nanti akan diemban oleh Rasulullah setelah kenabian begitu. Ya, jadi dari kisah-kisah pra kenabian, walaupun dalam beberapa kitab sirah ini yang menjelaskan tentang masa kecil Nabi, dari ketika Nabi bayi sampai sebelum kenabian, itu tidak terlalu banyak ya. Dalam Rahikul Mahtum saja kurang lebih cuma 15 halaman itu ya, kaitan dengan kisah Nabi ataupun ya kronologis kehidupan Nabi, masa kecilnya hingga diangkat menjadi Rasul gitu. Dan tentunya riwayat yang lebih banyak, yang paling banyak dibahas dalam kitab sirah itu yang ba'dal bi'sahnya ya, setelah bi'sahnya begitu. Ya tadi kaitan dengan melacak kronologi kehidupan Nabi, ini lebih kalau dalam sirah itu ya, urutannya itu lebih kepada tema ya, jadi tidak berdasarkan waktu turun atau di mana turunnya, tetapi lebih kepada tema
Jadi tema kelahiran Nabi dari nasab pertama ya, nasab, kemudian kelahiran Nabi, masa kecilnya Nabi, ataupun dalam apa adonahnya Halimatu Sa'diyah, kemudian ibunya gitu ya, kemudian kakeknya, pamannya gitu. Jadi melacak kronologi hadis pra kenabian itu lebih kepada tema-tema gitu ya, lebih kepada tema sehingga sampai kepada masa diturunkannya wahyu ketika diwahyukan. Itu mungkin ya. Jadi pembahasan pra kenabian itu tidak terlalu banyak, tidak sebanyak hadis tentang pasca kenabian. Itu mungkin ya sedikit yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga ini. Atau ada lagi yang belum jelas perlu di. Jadi sulit ya Bu kalau misalkan bikin apa ya, tesis atau apa ya, pembahasan tentang mengoleksi gitu hadis-hadis yang misalkan dari salah satu kitab Kutubut Tis'ah misalkan dikategorisasi yang mungkin yang Makkiyah atau mungkin yang Madaniyah atau apakah sulit itu atau sudah ada Bu mungkin? Iya, kalau kronologis biasanya mengikuti kronologis dalam sirah ya. Dalam sirah gitu. Jadi dalam sirah kita bisa memetakan bahwa misalkan waktunya ketika masa kecil, waktunya ketika remaja, waktunya ketika dewasa, kemudian tempatnya ketika Rasul misalkan kejadiannya ketika di perjalanan ke Syam gitu ya, ketika bersama Halimatu Sa'diyah, ketika di Mekah dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa saja dilacak gitu ya. Dan ada beberapa ataupun ada satu kajian kalau tidak salah itu membahas tentang hadis-hadis pra kenabian dari kitab Tabaqah Ibnu Sa'ad ya kalau tidak salah. Gitu. Jadi bisa mengkaji dari satu kitab sirah terkait bagaimana menelusuri atau melacak kronologis hadis-hadis pra kenabian gitu. Saya kira dari Sirah Ibnu Hisam atau Hikmah Mahtum juga bisa dilacak kaitan dengan hal itu. Dan setelah diketahui kronologisnya dan riwayat-riwayatnya, ya kita analisis gitu, bisa dianalisis seperti tadi kan karakteristik dari hadis-hadis pra kenabian itu seperti apa gitu ya. Karakteristiknya kan berbeda dengan yang pasca kenabian ya. Jadi disampaikan oleh Pak Salman ya bahwa bahwa kalau hadis pra kenabian itu lebih menonjolkan aspek cerita peristiwa gitu yang dialami Nabi, kemudian moral dan berarti Nabi ya, seperti Nabi. Kemudian karakteristik lainnya bahwa hadis pra kenabian itu lebih bersifat historis ya, lebih bersifat historis. Jadi hadis-hadisnya banyak kita temukan dalam kitab sirah. Kalau dalam kitab-kitab hadis itu sendiri ada sih gitu ya, tapi tidak terlalu banyak, tidak sebanyak yang bisa kita dapat dalam kitab sirah gitu ya. Kemudian karakteristik lain kalau hadis pra kenabian itu lebih ke dalail an-nabawiyah gitu. Jadi lebih sebagai bukti kenabian, argumentasi bahwa tanda-tanda kenabian kemudian juga bahwa kenabian itu ada personal nabi ya, Semakin hilang Bu suaranya Bu. Semakin halo. Iya Bu masuk. Nah, tadi semakin kecil. Oh hilang Bu, ini hilang total Bu. Hilang. Nggak ada Bu suaranya. Nggak ada Bu, belum ada Bu.
Belum ada. Belum ada. Nah, Ada. sekarang ada. Saya ingin menambahkan tadi ya yang karakteristik ke hadis prakenabian yang tadi disampaikan oleh Pak Salman, Pak Rijal, ya selain tadi yang di makalah, mungkin ini ya, jadi pada hadis prakenabian itu lebih menonjolkan sisi kemanusiaannya gitu ya, sisi kemanusiaan yang memiliki pribadi yang luhur, berakhlak mulia gitu. Jadi bukan dari sisi kenabian, karena memang tentunya belum mendapatkan wahyu kan, gitu. Seperti misalnya kaitan dengan al-aminnya Nabi gitu ya, Nabi digelari sebagai al-amin. Nah, al-amin ketika pra-kenabian seperti apa dengan pasca kenabian seperti apa itu berbeda gitu ya. Jadi al-amin pada pra-kenabian itu lebih kepada sisi kepribadian sisi kemanusiaannya gitu, dan ya tadi bersifat personal gitu ya. Sedangkan kalau yang pasca kenabian itu kaitannya bukan hanya sebagai pribadi, tetapi juga sebagai pemimpin, sebagai seorang nabi, sebagai seorang panglima perang dan sebagainya gitu ya, sebagai ada hilang lagi Ada Bu, jelas Bu. ini kayaknya harus segera diakhiri ini. Ini Zoom-nya sudah tidak mendukung. Ya. Begitu Pak Angger, ada yang ditambahkan? Cukup. Pak Angger. Mulamun Pak Angger. Ya, baik. Sudah tidak ada yang ditambahkan atau tidak ada pertanyaan lagi, ya udah kita akhiri saja ya. Iya Bu, kayaknya. Tes UPI udah nggak ada ya, Kang Angger? Nggak ada suaranya, Kang Angger? Oh, ada cukup. Persiapan presentasi kelompok 2. Kelompok 2 apa harus lengkap? Harus 4 orang. Ya baik, ditutup aja. Iya Bu. Pak, silakan moderator. Oh, Kang Aprijal. Saya mah moderator presentasi. Iya. Baik, terima kasih kawan-kawan, terutama para pemakalah, walaupun tidak lengkap, tinggal berdua orang. Juga terima kasih kepada Ibu atas ilmunya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian, diakhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Silakan dipoto dulu ya. Oh iya Bu, siap Bu. Siap, Kang Nasir. Kemana Kang Nasir? 1, 2, 3. Sebentar. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Sip. Ya, udah. Sip. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.